أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Selanjutnya kita baca surat Ad-Duha, surat 93. Surat Ad-Duha, surat 93. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا
ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Terus kita baca surat Al-Balad, surat 90. Surat Al-Balad, surat 90. Bismillahirrahmanirrahim. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم
كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Satu lagi surat Al-Ma'un, surat 107. Surat Al-Ma'un, surat 107. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Sadaqallahul Azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat. Ada banyak sahabat yang hadir waktu itu dan di antara mereka juga banyak sahabat-sahabat senior. Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya,
Wahai sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang hari ini telah menjenguk orang sakit? Kemudian Abu Bakar berdiri mengatakan, saya ya Rasulullah. Nabi bertanya kemudian, siapa di antara kalian yang hari ini telah memberi makan kepada orang miskin? Abu Bakar berdiri mengatakan, saya ya Rasulullah. Nabi bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini telah menunaikan hak anak yatim? Abu Bakar berdiri mengatakan, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini telah menyambung silaturahim? Abu Bakar berdiri lagi dan mengatakan, saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Apapun pertanyaan yang diajukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah Nabi sedang mengabsen amal soleh para sahabat. Setiap kali Nabi bertanya, Abu Bakar selalu berdiri dan mengatakan, saya ya Rasulullah. Dan ini kita yakin sama sekali bukan dalam rangka ri'a an-nas, bukan dalam rangka riya. Karena sesungguhnya Abu Bakar terhindar dari sifat riya. Abu Bakar itu terhindar dari sifat sombong. Salah satu dalil bahwa Abu Bakar itu tidak sombong, dalil tentang isbal. Pernah dengar istilah isbal? Apa itu isbal? Memakai pakaian di bawah mata kaki. Nabi mengatakan dilaknat orang yang memakai pakaian di bawah mata kaki. Kemudian Abu Bakar berdiri mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan pakaian saya? Semua pakaian saya di bawah mata kaki. Kata Rasulullah, engkau tidak termasuk di antara mereka ya Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar tidak termasuk padahal pakaiannya di bawah mata kaki? Bukankah itu isbal? Karena ternyata maksud dari isbal bukanlah ukuran pakaiannya. Tetapi maksud dari isbal adalah menyombongkan diri dengan pakaian itu. Karena dahulu membedakan orang kaya dengan orang miskin, salah satunya adalah dengan ukuran pakaian. Orang kaya cenderung memakai pakaian yang terinjak-injak di kaki mereka. Sedangkan orang miskin menghemat kain sehingga satu helai kain bisa dipakai untuk 2 lembar baju. Sehingga pakaian jubah mereka rata-rata hanya di bawah lutut saja. Sehingga cenderung orang-orang kaya itu membanggakan diri dengan pakaian yang di bawah mata kaki. Sedangkan sekarang zaman sudah berubah. Maka isbal dalam makna kekinian kadang bisa berarti brand. Jika seseorang membanggakan dirinya dengan brand-brand yang mahal, maka dia termasuk orang yang sombong. Bukan lagi dengan ukuran pakaian. Bahkan sekarang orang miskin pun pakaiannya, celananya diinjak-injak. Orang kaya sekarang malah banyak yang pakai celana pendek ya. Kebalik ya. Orang kaya sekarang pakai celana pendek. Dan mahal-mahal lagi celana pendek tuh. Saya pernah mau beli nggak jadi. Akhirnya beli yang biasa aja. Celana olahraga. Kalau yang celana pendek yang branded, harganya di atas 1 juta. Mau yang gaya-gaya anak-anak pantai aja, celana surfing harganya 1,5 juta. Padahal untuk mandi doang. Celana mandi itu. Maka sekarang udah berubah dengan zaman dulu. Yang mau saya sampaikan adalah, insya Allah Abu Bakar berdiri mengatakan, saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Insya Allah niatnya bukan untuk sombong. Jadi tidak selalu ketika kita menampakkan amal-amal soleh kita, berarti kita sombong atau riya. Enggak selalu kayak gitu. Innamal a'malu bin niyat. Semua amal itu tergantung kepada niat di dalam hatinya. Intinya adalah setiap kali Nabi bertanya amal yang sudah dilakukan hari ini, para sahabat berdiri secara bergantian, kecuali satu orang yang terus berdiri, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ini menunjukkan bahwa dalam satu hari, Abu Bakar As-Siddiq menjadi orang yang paling banyak beramal soleh di antara para sahabat. Sehingga Nabi SAW tersenyum dan mengatakan, seandainya terkumpul semua amal soleh ini dalam satu hari pada diri seseorang, maka dia dijamin masuk surga. Itulah salah satu di antara dalil bahwa Abu Bakar adalah salah satu yang dapat berita surga.
Jadi wajarlah ketika Nabi SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik, yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Yang kehadiran dia sekali di muka bumi memberi manfaat kepada ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang yang ada pada masa itu. Bahkan pada masa setelahnya. Bermanfaat dengan ilmunya dan bermanfaat dengan hartanya. Abu Bakar As-Siddiq salah satu di antara orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Dan harusnya kaum muslimin menjadi leader dalam kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena kaum muslimin kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang paling baik di antara manusia. Dan kalau kita hubungkan ayat ini dengan hadis Nabi, harusnya menjadi paling baik itu berarti menjadi paling banyak manfaatnya untuk manusia. Dan saya masih tetap yakin dan insya Allah akan selalu yakin, selama seorang muslim berpegang teguh kepada agamanya, maka insya Allah dia akan pasti menjadi orang yang paling bermanfaat di antara manusia. Makin dia faham agamanya, makin dia besar manfaatnya untuk orang lain. Itu pasti. Mustahil terbalik. Makin faham agama, makin banyak orang yang dimanfaatin oleh dia. Mustahil. Makin faham agama, makin banyak mudarat atas orang lain. Mustahil. Makin faham agama, makin banyak merugikan orang lain. Mustahil kalau dia memahami agama dengan hati, bukan dengan fikiran saja. Al-fiqh, fiqhul qulub, kata ulama. Pemahaman adalah dengan hati, bukan dengan fikiran. Karena kalau pemahamannya dengan fikiran, tidak disebut alim atau ulama, tetapi disebut musaqqaf, orang yang berwawasan luas. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, Abu Bakar adalah salah satu di antara umat Nabi yang paling faham agama. Bahkan dia punya sense terhadap agama. Bahkan dia punya kepekaan, farasah, firasat dalam urusan agama. Salah satu di antara contoh Abu Bakar itu punya sense yang bagus dalam urusan agama. Terutama dalam urusan Rasulullah karena beliau sangat mencintai Rasulullah. Ketika turun ayat, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Atau turun ayat, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Semua sahabat ketika turun ayat ini bertakbir kecuali Abu Bakar yang menangis. Semuanya bertakbir. Idza jaa nasrullahi wal fath وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Agama sudah menang. Orang sudah berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala ketika Fathu Makkah. Semua orang datang berbaiat kepada Nabi berbondong-bondong, berkelompok-kelompok, berkabilah-kabilah datang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat ketika turun ayat ini merasa ayat ini adalah ayat busyra, berita gembira. Sehingga mereka bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi di antara takbiran itu ada satu orang yang menangis, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Lalu mereka bertanya, Ya Abu Bakar, ma yubkik? Kenapa engkau menangis, wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, Ya, ayat ini adalah ayat kemenangan. Begitu juga ketika turun ayat, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah sudah menyempurnakan agamanya. Abu Bakar menangis dan ditanya, lalu beliau menjawab, kalau agama sudah disempurnakan, kalau agama ini sudah Allah menangkan, maka berarti tugas Nabi sudah selesai. Dan kalau tugas Nabi sudah selesai, berarti sebentar lagi beliau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah para sahabat mendengar penjelasan ini dari Abu Bakar As-Siddiq, akhirnya mereka ikut menangis karena tidak rela berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan dalamnya pemahaman Abu Bakar As-Siddiq terhadap agama Allah. Dan kedalaman ilmu Abu Bakar As-Siddiq, fiqhul qulub, pemahaman dengan hati beliau, berbanding lurus dengan bertambah manfaat beliau terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya. Semakin Abu Bakar menambah pemahaman satu ayat, bertambah manfaatnya untuk orang sekelilingnya. Dia baca satu ayat, bertambah manfaat untuk orang lain. Tambah satu hadis, bertambah manfaat untuk orang lain. Tambah satu ilmu, bertambah manfaat untuk orang lain. Begitulah
ilmu agama dipahami oleh orang-orang terdahulu. Faham satu ilmu, faham satu teori, bertambah satu manfaat untuk orang-orang di sekelilingnya. Itulah yang disebut dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Khairun nas qarni thummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia di zaman aku, yaitu zaman para sahabat, di mana orang-orangnya orang-orang yang berkualitas, dan salah satu ukuran kualitas mereka adalah kualitas mereka diukur dari berapa banyak orang yang mendapat manfaat dari keberadaan mereka. Di antara mereka ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib, dan nama-nama besar lainnya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW itu kalau mau mengambil harta Abu Bakar, nggak pernah Rasulullah merasa sungkan. Padahal Rasulullah itu manusia yang sifat sungkannya itu paling besar di antara semua manusia. Ra'ufun, di dalam akhir surat At-Taubah, Allah mengatakan sifat Nabi itu Ra'ufun Rahim. Ra'ufun itu ra'fah, sungkanan. Sangat menjaga perasaan orang lain. Sangat tidak enakan kepada orang lain. Tidak mau menyulitkan orang lain. Tidak mau membebani orang lain. Itu sifat Rasulullah banget. Paling gak mau nyusahin orang. Sangat sungkan kepada orang lain. Tapi Rasulullah yang sangat sungkanan ini tidak sungkan mengambil harta Abu Bakar walaupun tanpa permisi kepada Abu Bakar. Satu-satunya orang yang kalau diambil hartanya oleh Rasulullah tidak sungkan, cuma Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ini menunjukkan betapa mulianya Abu Bakar As-Siddiq sampai bisa membuat Rasulullah tidak sungkan mengambil hartanya. Bisa nggak kita bayangkan? Seorang istri kadang-kadang ngambil harta suaminya lebih dari nafkah bulanan aja sungkan ya. Salah lagi. Aduh, banyak jomblo. Seorang ini cerita aja deh. Mungkin kalau belum pengalaman gak apa-apa, cerita aja. Istri kadang ngambil harta suami aja tuh sungkan. Kayak mau belanja. Udah ada nih jatah belanja 1 bulan, misalnya dikasih 1 bulan 50 juta misalnya. Suaminya pengusaha besar. Punya trans ya. Punya TSB, punya masjid, punya bank gitu kan. 1 bulan ngasihnya 50 juta. Tapi pas belanja, jalan kemana gitu, ternyata uang 50 juta tadi habis. Sehingga akhirnya pas mau bayar, gesek, dia mau minta ke suaminya tambahan, sungkan gitu. Padahal suaminya orang yang sangat dermawan. Tapi masih sungkan. Kita kalau minta uang jajan ke orang tua pas akhir bulan atau awal bulan, sungkan nggak? Enggak ya? Biasa aja ya? Berarti orang tuanya baik. Atau kalau misalnya mau minjem ke temen, sungkan nggak? Nggak sungkan juga? Wah, terlalu Minjam nggak sungkan juga ya? Susah nyari contohnya nih. Ada banyak orang merasa sungkan untuk meminta atau meminjam atau mengambil sesuatu dari orang lain. Kayak kita minjam atau minta parfum atau minjam sesuatu yang apalagi keseringan minjam motor gitu ya. Setiap hari, aku pinjamnya motornya, datang bensinnya habis. Besok minjam lagi, datang bensinnya habis. Ternyata kita jualan bensin pakai motor orang. Gitu. Ini saking seringnya minjem motor temen, jadi sungkan kan? Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah sering mengambil harta Abu Bakar As-Siddiq, dan Rasulullah tidak pernah merasa sungkan terhadap harta Abu Bakar. Bahkan kalau Rasulullah lagi mengambil ada Abu Bakar, Rasulullah ambil aja. Kayak misalnya ada hasil panen kebun Abu Bakar, diambil sama Rasul. Ternak Abu Bakar diambil sama Rasulullah. Untuk apa? Untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dan Nabi tidak pernah
merasa sungkan. Bahkan kadang-kadang Nabi tidak meminta izin kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ini menunjukkan betapa pemurahnya Abu Bakar As-Siddiq sehingga membuat seorang laki-laki yang sangat pemalu dan sungkanan merasa nyaman mengambil harta darinya. Makanya banyak ayat di dalam Al-Quran yang kalau kita baca termasuk tadi di surat Al-Balad tentang orang-orang yang fakku raqabah atau it'am yatiman, miskinan dan seterusnya memberi makan, membebaskan budak. Rata-rata maksud dari ayat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita baca tafsir, setiap ada ayat tentang sedekah, setiap ada ayat tentang membebaskan budak, pasti contoh yang disampaikan oleh para ulama tafsir yang paling atas Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar, selalu Abu Bakar As-Siddiq. Saking dermawanannya. Walaupun kalau dihitung dari nominal, yang paling besar itu adalah nominalnya Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Tapi tidak sesering Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin kalau secara angka, Abdurrahman juara tuh. Karena sekali ngasih miliaran. Lebih kaya daripada Abu Bakar. Atau mungkin Utsman juga begitu. Lebih kaya daripada Abu Bakar. Kenapa bisa kayak gitu? Karena Abu Bakar telah jatuh miskin sejak di Mekah habis hartanya fi sabilillah. Di Madinah udah jadi orang miskin. Di Mekah dia orang kaya, tetapi membebaskan banyak sekali budak. Ada budak dibeli, bebasin. Bayangin Bilal bin Rabah yang dicambuk, yang ditindih dengan batu panas, yang disiksa berbulan-bulan lamanya. Kemudian ketika turun ayat untuk membebaskan budak, langsung Abu Bakar datang ke rumahnya mengambil banyak hartanya, kemudian membeli para budak. Dzinnairah, Bilal dan seterusnya. Datang Abu Bakar bertanya kepada Umayyah bin Khalaf, tuannya Bilal. Kata Abu Bakar, ya Umayyah, bebaskan jual saja Bilal kepada saya. Kata Umayyah, berapa kamu mau beli? Kata Abu Bakar, berapa kamu mau jual? Coba. Dia nggak nawar. Dia nanya berapa harganya. Disebutkanlah harganya sekian uqiyah emas yang kalau kita konversikan kepada zaman sekarang kurang lebih sekitar 1 miliar lebih. Harga seorang Bilal lebih dari 1 miliar. Sekian beberapa puluh uqiyah. Akhirnya kata Abu Bakar, nanti malam saya kirim kepada kamu emasnya. Emas seharga lebih dari 1 miliar. Nanti malam saya kirim untuk kamu. Tidak pernah, Bilal 1 miliar. Aduh, diskon gitu. Enggak, Abu Bakar mah enggak pernah minta diskon. Menghargai Bilal, udah aja berapa yang disebut. Kata Abu Bakar, seandainya dia menyebut 100 miliar pun, maka akan saya bayar. Nanti malam langsung dikirim, karena tidak bisa transfer. Nanti malam dikirim lewat emas batangan tuh. Malam-malam langsung dikirim ke rumah Umayyah. Sampai akhirnya Umayyah mengatakan, aduh seandainya tahu gini mau saya minta lebih tinggi lagi. Saya kira Abu Bakar mau nawar. Ternyata nggak nawar dan dia merasa rugi memberikan harga segitu. Setelah dibeli oleh Abu Bakar, langsung dibebaskan. Wahai orang-orang Makkah, sesungguhnya Bilal telah bebas. Dia adalah saudaraku di dunia dan di akhirat. Tidak mengambil keuntungan sedikit pun dari pembebasan budak. Dan ini bukan satu budak. Ada puluhan budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Bayangin yang harganya di atas 500 juta satu orang budak. Dan itu membuat Abu Bakar jatuh miskin. Sehingga ketika di Madinah, giliran Utsman dan Abdurrahman yang memuncaki klasemen munfik, orang-orang yang berinfak. Tetapi secara kualitas, tetap Abu Bakar tidak pernah terkalahkan oleh siapapun. InsyaAllah nanti kita bahas kisah-kisah yang lain setelah break salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah, coba teman-teman lihat firman Allah di surat Al-Lail, surat 92. Di situ ada ayat tentang Abu Bakar As-Siddiq, surat 92, surat Al-Lail. Surat Al-Lail, surat 92, ayat 17. Ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu
عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Jadi ayat 17 sampai ayat 21 itu adalah Abu Bakar As-Siddiq secara khusus. Coba kita bayangkan ada ayat khusus turun tentang seorang sahabat Nabi SAW. Kalau sahabat-sahabat lain mungkin turun ayat tentang kisah. Kalau Abu Bakar bukan cuma turun ayat tentang kisah, tapi turun ayat yang memuji Abu Bakar As-Siddiq. Sebutlah misalnya ada sahabat kayak Aisyah radhiyallahu anha, ada di surat At-Tahrim, ada di surat An-Nur, ada di surat Al-Ahzab, ada di banyak surat mengisahkan tentang kisah Aisyah radhiyallahu anha, termasuk ayat tentang tayamum itu di Al-Maidah juga turun karena Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kalau Abu Bakar, ayahnya Aisyah, bukan mengisahkan tentang beliau, tetapi memuji beliau. Sedikit sekali sahabat yang sampai turun ayat memuji mereka di dalam Al-Quran itu sedikit sekali. Dan Abu Bakar ayatnya paling banyak memuji beliau di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menyebutkan beliau dengan kalimat Al-Atqa. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq ini punya banyak julukan. Selain As-Siddiq, beliau juga dijuluki dengan Al-Atqa, orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya? Wasayujannabuhal atqa. Dan semua ulama tafsir sepakat yang dimaksud dengan al-atqa, orang yang paling bertakwa di dalam ayat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan Allah berfirman di Al-Quran, surat yang lain, Al-Hujurat, Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, yang paling bertakwa. Dan siapakah yang atqakum? Orang yang paling bertakwa di antara manusia atau di antara umat Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga wajar Nabi SAW mengatakan, seandainya iman atau amal soleh, karena dalam bahasa Arab iman itu artinya amal. Kadang iman berarti yakin, kadang iman berarti amal. Dan banyak sekali ayat iman itu berarti amal. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Unik ya? Harus baca tafsir. Wahai orang yang beriman, berimanlah kalian. Maksudnya apa? Wahai orang yang beriman, beramallah kalian. Karena banyak makna iman itu amal di dalam Al-Quran. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW mengatakan kalau ditimbang amalnya Abu Bakar di satu timbangan, kemudian amal seluruh umat Islam di timbangan yang lain, maka sungguh amal Abu Bakar timbangannya lebih berat daripada semua amal manusia. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar ini orang yang hari-harinya tuh sibuk sekali. Amal solehnya tuh luar biasa dan selalu amal soleh yang jariah, yang pahalanya tuh nggak pernah berhenti, mengalir terus-menerus. Dan Allah menyebutkan beliau dengan istilah wasayujannabuha al-atqa. Dia akan dijauhkan dari api neraka. Siapa dia? Al-atqa, Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa bisa begitu? Allah memberikan ciri-ciri. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Dia selalu memberikan hartanya untuk membersihkan diri. Alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Dia tidak mengharapkan balasan apapun dari manusia. Tidak mengharapkan ucapan terima kasih, tidak mengharapkan senyuman, tidak mengharapkan penghargaan, tidak mengharapkan balas jasa. Sama sekali tidak mengharapkan apa-apa dari manusia. Alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Terus apa yang diharapkan? Illa batigha wajhi rabbil a'la. Hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat ada orang yang disiksa, dibeli. Kemudian dibebaskan. Dan tidak ketemu lagi dengan orang itu.
Kecuali Bilal saja yang kelak menjadi orang yang sangat dekat dengan Abu Bakar sampai akhir hayat beliau. Kalau yang lain, beli, kemudian bebasin, udah nggak ketemu lagi. Nggak pernah, masih ingat saya nggak? Nggak pernah ngomong gitu mah. Kita kadang-kadang cuma nolongin orang yang kempes di tengah jalan, ingat wajahnya. Sampai ke rumah itu kita ingat-ingat terus kita lukis supaya nggak lupa kita pernah menolong orang. Atau kalau udah ditolong, kasih stiker, ini tempelin di motor kamu. Apa? Pilih saya. Baru nolong sedikit sudah nempelin stiker. Ada yang ngasih sedikit di sajadah di masjid. Pas nggak jadi dipilih, sajadahnya digulung, bawa pulang lagi. Karena gagal jadi caleg misalnya. Abu Bakar As-Siddiq, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Habis nolong orang, udah nggak kenal lagi dengan orang itu. Bahkan ketika orang itu datang kepada Abu Bakar bertanya, ya Abu Bakar, masih ingat saya? Maaf, saya tidak ingat. Saya yang dulu yang mana? Engkau pernah membantu saya. Ah, yang mana ya? Karena saking banyaknya orang yang dibantu. Yang mana ya? Karena saking banyak. Kalau kita masih ingat saya, oh ingat banget dong. Gimana nggak ingat? Orang dulu saya bantuin kamu dari nggak banyak panjang lebar tuh ceritanya. Sekali kita bantu orang, kita ingat. Tapi seringkali orang bantu kita lupa. Bukankah Nabi SAW mengajarkan, ingat 2 perkara dan lupakan 2 perkara? Ingatlah kebaikan orang kepadamu dan kejahatan kamu kepada orang lain. Dan lupakanlah kebaikan kamu kepada orang lain dan keburukan orang lain kepada kamu. Dan Abu Bakar As-Siddiq, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Sama sekali tidak mau mengharapkan balasan dari manusia. Dan gak akan ilfil kalau orang yang dia bantu itu kemudian bikin beliau tidak nyaman. Tidak tahu diri, tidak berterima kasih, malah menyakiti beliau. Sekali-kalinya Abu Bakar kayak gitu, ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat An-Nur. Pernah sekali doang kayak gitu tuh. Dan kalau kita baca gimana nanti Abu Bakar luar biasa taubatnya, padahal cuma sekali doang kayak gitu. Beliau suka bantu ponakannya, dibantu terus tiap bulan dikasih nafkah. Tapi ternyata suatu saat saudara yang dibantu oleh Abu Bakar ini malah ikut memfitnah anaknya Abu Bakar. Memfitnah Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga akhirnya Abu Bakar menjadi sakit hati. Dan mengatakan, demi Allah saya tidak akan bantu dia lagi. Karena ternyata udah capek-capek saya bantu, malah dia memfitnah anak saya yang paling saya cintai. Lalu turunlah ayat, janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan harta di antara kalian bersumpah tidak akan membantu orang miskin. Hendaklah dia berlapang dada dan memaafkan. Tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni dosa kalian? Maka maafkanlah dan berlapang dadalah, kata Allah. Begitu ayat ini turun, Abu Bakar langsung menangis dan mengatakan, tentu ya Allah saya suka engkau memaafkan saya. Maafkanlah saya ya Allah. Akhirnya dia datang kepada saudaranya, dia bantu lebih banyak lagi. Cuma sekali-kalinya itu Abu Bakar As-Siddiq pernah kecewa terhadap orang yang beliau bantu. Sisanya beliau tidak pernah kecewa lagi. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Hanya mengharapkan balasan di sisi Allah. Kita berakad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berakad dengan makhluk. Kalau kita berakad dengan makhluk, rugilah kita dunia dan akhirat. Kalau kita berakad dengan Allah, untunglah kita dunia dan akhirat. Ulaika ala hudam min rabbihim. Ini berakad dengan Allah. Wa ulaika humul muflihun. Orang yang beruntung. Kalau berakadnya dengan makhluk, أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. Sama sekali tidak ada untung dalam perniagaan mereka. Makanya kalau kita berbuat baik, jangan berakad dengan orang yang kita bantu. Jangan berakad dengan makhluk. Jangan berakad dengan siapapun kecuali berakad dengan illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Dan Allah janjikan wala sawfa yarda. Maka pasti dia akan puas. Kalau berakadnya dengan Allah.
Jadi kalau teman-teman ilfil, bete, habis ngebantu temennya, ngebantu seseorang, terus orang itu ngebalesnya sebalik dari apa yang kita bayangkan. Dia membalas kita, kebalikan dari yang kita lakukan kepada dia. Dia menyakiti kita setelah kita berbuat baik kepada dia. Maka dalam kondisi seperti ini, pahala kita ini tergantung antara langit dan bumi. Jadi naik nggak nih? Kalau kita nyesel, kalau kita akhirnya mengatakan, aduh, tahu gini nggak akan saya bantu. Jatuh lagi tuh pahala dan berkeping-keping tidak ada harganya di mata Allah. Dalam kondisi seperti itu, bangun lagi self-awareness. Ingatkan kepada diri kita lagi bahwa, oh, saya membantu dia kan akadnya dengan Allah. Dan Allah, wa asirru qawlakum awijharu bih, innahu alimun bidhatis sudur. Allah Maha tahu. Alimun khabir. Allah Maha tahu. Syakur, Maha membalas. Hakim, Maha bijaksana. Karim. Kalau ngasih itu nggak pernah ngitung-ngitung. Allah sebaik-baik kita kalau mau berakad. Sehingga siapapun yang berakad dengan Allah Subhanahu wa taala rabiha, maka dia sudah beruntung. Inilah Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fisnatain. Kalau kita mau jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah manusia yang paling baik dengan cara paling banyak memberi manfaat bagi orang lain. Salah satunya adalah memberi manfaat dengan dua hal. Satu dengan ilmu, dua dengan harta. Dua hal ini sampai Nabi mengatakan, la hasada illa fisnatain. Gak boleh kita hasad, cemburu, iri. Kecuali kepada dua orang saja yang boleh iri. Hasad itu pada dasarnya gak boleh. Tetapi hasad di sini dengan makna ghibtah, hasad yang baik. Tidak boleh hasad sama sekali, illa fisnatain. Kecuali kepada dua orang yang kita boleh cemburu berat. Satu, orang yang Allah berikan ilmu, lalu dia mengamalkannya, dan dia mengajarkan ilmu tersebut. Ini kita harus iri sama orang kayak gini. Coba lihat Imam An-Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin. Atau Imam Al-Bukhari, yang kemudian hadis-hadis beliau ditulis ulang oleh Ibnu Hajar dalam kitab Sahihul Bukhari, Sahih Muslim. Kemudian Imam Malik dengan kitab Al-Muwatta'nya. Kemudian ulama-ulama yang sangat banyak ilmu mereka. Kemudian mereka wafat, ilmunya dibukukan dan dibaca oleh generasi Muslim sampai 100 tahun, 200 tahun. Bahkan kalau Sahihul Bukhari sudah menembus 1000 tahun lamanya dibaca oleh kaum muslimin. Maka berapa banyak pahala yang beliau dapatkan. Man sanna sunnatan hasanah falahu ajru fa'iliha. Siapa yang memberikan teladan yang baik atau mandalla ala khair, yang menunjukkan jalan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala kebaikan dari orang yang menirunya tanpa mengurangi pahala orang yang meniru tersebut. Teman-teman misalnya baca di dalam Sahih Bukhari hadis tentang sholat jenazah. Apa pahala sholat jenazah? Dapat emas sebesar gunung Uhud. Siapa yang melaksanakan sholat jenazah, maka nanti di akhirat dia diberikan pahala, harta. Pahala itu bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Arab mah, kalau diterjemahin sebetulnya bukan pahala, upah. Ajrun itu upah. Kayak mobil taksi kalau di Arab itu disebut dengan sayyaratul ujrah. Mobil yang harus bayar upah. Nah, ajrun, upah. Kemudian diterjemahkan jadi pahala. Cuma saya juga nggak ngerti apa arti pahala. Yang jelas upah tuh. Dikasih upahnya, bayarannya. Orang yang melaksanakan sholat jenazah dia mendapatkan upah 1 gunung Uhud emas. Gunung Uhud itu ukurannya, nanti cek aja deh di Google. Lihat Gunung Uhud yang hampir mengelilingi kota Madinah. Itu kota Madinah itu, setengah dari kota Madinah itu dikelilingi oleh Gunung Uhud. Dan sebesar itulah emas yang diberikan kepada seorang yang melaksanakan 1 kali sholat jenazah. Buat apa emas segede itu? Itulah kekayaan dia nanti di akhirat. Bukankah akhirat itu abadi? Dan bukankah dunia dibandingkan surga terkecil? Dunia ini, dunia dengan langit dan bumi,
Bukankah langit dan bumi ini jarak yang sudah pernah ditempuh dengan sains kita adalah kalau nggak salah 350 miliar tahun cahaya? Jarak terjauh, luas terjauh dari dunia ini 350 miliar tahun perjalanan cahaya. Dan ini dibandingkan surga terkecil, surga orang yang paling terakhir masuk surga, maka dunia ini hanya seperti setitik debu dibandingkan dengan surga yang begitu luas. Padahal itu surga terkecil tuh. Sehingga orang-orang yang di dalam surga Allah berikan kekayaan yang luar biasa. Salah satu kekayaan yang luar biasa itu adalah sholat janazah. Dengan sholat jenazah, kita jadi orang yang kaya raya, punya emas sebesar gunung Uhud. Sedangkan jenazah yang disolati, setiap orang yang mensolatinya menggugurkan dosa-dosa dia. Makanya sholat jenazah itu penting sekali teman-teman. Kalau ada orang yang meninggal di tetangga kita, datang sholati, jangan cuma datang terus bela sungkawa pulang. Sebelum datang ke tempat orang yang sedang kena musibah kematian, berwudu dulu di rumah. Niatkan untuk sholat. Kalau orangnya jenazahnya sudah dimandikan, walaupun belum disolatkan secara berjamaah, dan kita mungkin berpikir besok tidak akan sempat mensolati secara berjamaah karena pagi-pagi harus berangkat kuliah atau kerja, maka minta izin, bolehkah saya solati sekarang? Akhirnya kita solati dia. Dan ketika kita mensolati jenazah, satu orang mensolati jenazah menggugurkan dosa-dosa jenazah ini. Sehingga semakin banyak yang mensolati dia, semakin banyak dosa-dosa dia yang dikifarat oleh Allah. Sekarang ada satu kebiasaan yang mungkin perlu dirubah. Di beberapa tempat di kita, orang kalau sholat jenazah itu biasa dikasih sholawat. Ya. Tahu sholawat? Amplop. Istilahnya sholawat. Jadi, orang kalau habis sholat jenazah kasih sholawat, amplop. Sehingga biasanya di beberapa tempat yang punya rumah atau ahlu keluarga jenazah ini merasa berat kalau terlalu banyak orang datang untuk mensolati orang tuanya. Karena harus ngasih sholawat yang banyak. Akhirnya dibatasi lah. Dan kalau perlu tidak diumumkan kapan akan sholat jenazah. Nggak usah di masjid, di rumah aja. Kalau perlu nggak usah rame-rame, agak dibatasi. Sehingga yang datang pada duduk-duduk nongkrong di depan sambil ngerokok segala macam, nggak ikut sholat jenazah. Yang sholat jenazah hanya sahabat dekat sama keluarga dekat. Lalu keluar udah dia siapin amplopnya. Sedangkan keluarganya, anak-anaknya nggak ikut sholat. Dan ketika saya keluar dari tempat itu selesai sholat jenazah, dikasih sholawat, saya tolak, malah saya bawa sholawat juga. Jadi sama-sama sholawatan nih. Saya bawa salawat, tapi salawat saya sama dengan mereka. Salawat amplop, bukan, saya juga bisa. Allahumma shalli ala Muhammad. Enggak, saya bawa amplop. Enggak usah nih, saya mau ngasih juga nih. Senang ternyata, berarti itu terpaksa. Karena kebiasaan. Dan karena kebiasaan, ada beberapa orang yang sholat jenazah, jadi senang kalau ada yang meninggal, karena ada salawatnya. Ini yang tidak baik. Bukan enggak boleh ngasih ya, tapi ini bab lain lagi yang jelas. Ini memberatkan orang yang kena musibah dan nanti juga menjadi mata pencarian baru bagi beberapa orang. Kalau ada yang meninggal, wah saya pengen dapat salawat. Akhirnya berlomba-lomba, tapi dibatasi. Begitu udah penuh ruangan yang kecil, akhirnya orang yang nggak dapat, akhirnya dia ngerasa, telat saya nggak dapat salawat dan segala macam. Sampai ada yang datang, kemudian dia nanya, salawat saya mana, salawat saya mana. Sampai orang yang punya rumahnya bingung karena kehabisan amplop dan akhirnya mereka patungan dan ngasih kepada dia. Hanya untuk mendapatkan itu, dia lupa. Ketika dia mendapatkan salawat yang cuma 10.000, dia kehilangan emas sebesar gunung Uhud. Dan karena keluarganya menahan orang, gara-gara takut nggak bisa ngasih salawat, maka jenazah itu tidak diampuni dosanya dengan sholat orang yang tersebut. Harusnya dia bisa mensolati. Jadi kifarat dosa bagi orang meninggal itu banyak. Salah satunya dengan sakaratul maut itu kifarat dosa. Sehingga kalau kita lihat ada orang yang sakaratul mautnya susah, dia orang yang beriman, jangan suuzon. Dosanya banyak banget. Jangan. Bilang aja kalau dia orang beriman, sakaratul mautnya susah, bilang mungkin itu kesusahan terakhir dia. Dan setelah ini dia akan mudah seterusnya. Kalau sakaratul mautnya mudah, mungkin itu kemudahan pertama dia, setelah ini semakin mudah. Sedangkan orang kafir, kalau sakaratul mautnya mudah, maka itu kemudahan terakhir dia, setelah ini akan susah. Kalau sakaratul mautnya susah, maka itu kesusahan pertama dia dan setelah ini lebih susah. Gak boleh suudzon kepada jenazah terutama mukmin.
Tetapi benar bahwa sakaratul maut menggugurkan dosa. Sakit-sakit sebelum dia meninggal menggugurkan dosa. Kemudian disolati menggugurkan dosa. Nanti kalau belum habis, di dalam kubur ada azab kubur menggugurkan dosa. Kalau belum habis juga padang mahsyar. Kalau belum habis juga neraka. Tapi kalau di kubur udah habis, di padang mahsyar udah ringan. Kalau pas sakaratul maut udah habis, maka pas di kubur udah ringan. Kalau di padang mahsyar habis, maka nggak masuk neraka, langsung ringan masuk surga. Semuanya kifarat dosa. Balik lagi intinya adalah tadi ngebahas apa? Jadi ke salat jenazah. Gunung Uhud. Bayangin Imam Al-Bukhari menulis satu hadis Nabi SAW tentang fadilah sholat jenazah. Lalu sholat jenazah ini kita baca hadisnya, kita sholat jenazah. Berapa jenazah yang meninggal dalam satu hari di seluruh dunia? Yang kemudian mukmin tahu hadisnya dari Sahih Bukhari dan mereka mensolati jenazah ini. Berapa banyak pahala sholat jenazah yang didapatkan oleh Imam Al-Bukhari padahal beliau sudah wafat. Imam Bukhari ketika wafat mungkin pahalanya 1 miliar. Tapi begitu dibangkitkan pahalanya puluhan triliun. Beliau sampai heran sendiri, ini amal dari mana ini? Ini saya nggak pernah ngerjain, ini nggak pernah. Catatannya banyak sekali, sampai malaikat juga nggak sanggup membuka lembaran-lembaran catatan amal solehnya Al-Bukhari. Kok bisa sebanyak itu? Padahal ketika wafat, beliau hanya punya catatan sekian. Tapi begitu bangkit dari kubur, catatannya jauh lebih banyak daripada ketika beliau wafat. Karena disebut dengan amal jariyah yang terus mengalir pahalanya. Salah satunya adalah ilmu yang diajarkan. Makanya kita dengki, kita iri, kita cemburu dalam makna positif kepada ulama. Terutama ulama-ulama terdahulu yang dari kitab mereka kita belajar. Ilmu yang saya sampaikan walaupun sederhana, ini hasil bacaan terhadap kitab-kitab para ulama. Dan saya mendapatkan pahala dengan menyampaikan, ulama itu juga mendapatkan pahala dari apa yang saya sampaikan. Nanti teman-teman yang mengajak teman-teman yang lain untuk hadir, mendapatkan pahala dari yang teman yang diajak. Dan seterusnya, gak pernah terputus. Bayangin kalau misalnya kita nggak jadi ulama, gimana caranya cemburu ke ulama, pengen dapat manfaat seperti ulama, padahal kita bukan ulama. Maka caranya ajaklah lebih banyak orang untuk hadir dalam majelisnya ilmu. Ngajak dengan ngajar berbeda. Kalau kita nggak mampu mengajar, kita bisa mengajak. Pahalanya sama dengan mengajar. Bayangin teman-teman cuma modal WA 1 kali, dan itu juga udah kuotanya udah masuk, nggak perlu modal. Kayaknya nggak modal namanya ya. Karena kuotanya juga berapa sih kalau cuma 1 WA doang? Broadcast misalnya, atau enggak WA, broadcast ke grup. Ada taklim atau mungkin di sosial media kita nge-posting gitu, ada taklim, repost. Pas kita nge-posting, akhirnya dari, misalnya kita punya follower 1000, yang datang dari 1000 itu 1% aja. 10 orang. Datanglah 10 orang dari 1000 yang melihat postingan kita. 10 orang ini ada yang dari Cicalengka, ada yang dari Garut, ada yang dari, mungkin dari mana-mana. Atau minimal Bandung Raya deh. Ada dari Cimahi, ada dari Cilenyi, ada yang dari misalnya daerah-daerah yang jauh misalnya. Sampai daerah Banjaran misalnya. Ada yang dari macam-macam tempat. Datanglah ke Bandung. Setiap langkah mereka berpahala di sisi Allah dan menggugurkan dosa. Begitu juga yang mengajaknya. Ini cara kita menjadi khairun nas, anfa'uhum linnas. Pertama dengan ilmu. Kalau kita nggak bisa mengajar ilmu, minimal kita mengajak orang untuk belajar ilmu. Dan hati-hati juga mengajar ilmu, jangan sampai kita terlalu mudah memforward suatu broadcast yang sudah disimpulkan seolah-olah itu pasti kayak gitu, kadang-kadang justru memunculkan perpecahan di antara kaum muslimin. Karena kan sekarang banyak sekali broadcast-broadcast yang sifatnya memecah belah. Yang satu menyalahkan yang lain, menganggap yang lain itu sesat, atau masuk neraka, atau apapun. Yang kayak gini-gini, kita harus menyeleksi lebih bijaksana. Tetapi kalau hadisnya yang sifatnya menyemangati, tanpa menjudge, kita harus jadikan slogan kita, no judgment. Itu slogan anak muda sekarang, Muslim 2016, no judgment. Gak boleh kita menjudge orang lain. Yang ada adalah ngajak. Jangan ngejudge. Kita ngajak orang lain, kita motivasi. Kalau ada unsur ngejudge, ada unsur menyalahkan orang lain, kita edit, kita sensor unsur tersebut. Sehingga yang keluar, yang kita forward, yang kita broadcast, yang kita posting, hanya sesuatu yang menyemangati orang untuk beramal soleh. Bukan yang meresahkan, bukan yang memecah belahkan, apalagi yang sampai menjudge dan menghakimi orang lain dengan kesalahan dan kesesatan.
Tapi yang paling gampang memang ngajak. Ayo ngaji yuk, ayo ngaji yuk. Tanpa harus mengatakan bahwa, kalian dasar pemalas. Atau yang siapa yang tidak ikut ngaji ini berarti dia anti sunnah atau apa. Enggak. Ngajak aja, ngajak. Mungkin kita tidak tahu di antara mereka siapa yang dapat hidayah lewat ajakan kita. Dan ketika kita mengajak, ajaklah dengan mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik, dengan akhlak yang baik. Jangan mengajak dengan memaksa. Jangan mengajak dengan ancaman-ancaman. Sampaikan berita gembira sebelum menyampaikan kalimat-kalimat ancaman. Karena semua ayat di dalam Al-Quran mengatakan Al-Quran dan Nabi itu adalah basyiran wa nadhiran. Basyiran wa nadhiran. Saya belum tahu ada yang nadhiran wa basyiran. Selalu basyiran wa nadhiran. Apa artinya? Membawa berita gembira dan memberi peringatan. Nggak pernah dibalik ngasih peringatan dulu, diteror dulu, baru kemudian berita gembira. Nggak. Berita gembira lebih dulu, motivasi, penyemangat. Ajak teman-teman kita untuk belajar bareng-bareng. Dengan keyakinan bahwa kita belum tentu lebih baik daripada dia. Ketika kita ngajak, bukan berarti kita lebih baik daripada dia. Tetapi kita mengajak karena kita pengen sama-sama memperbaiki diri. Dan siapa tahu, kalau nanti dia dapat hidayah, dia lebih soleh dari kita tetap dapat pahala dari setiap kesolehan dia. Saya sering melihat ada teman-teman yang udah hijrah, rajin tahajud, rajin itikaf, rajin tilawah. Wah, puasa. Luar biasa amal-amalnya. Saya sendiri ngerasa malu. Kayaknya saya nggak gitu-gitu amat. Itikaf sampai 40 hari nggak pulang-pulang. Ada tuh. Ada juga yang tilawah, khatam Al-Quran beberapa hari sekali. Atau bareng-bareng khatam Al-Quran setiap hari khatam. Ada 30 orang, setiap hari 1 juz. Itu luar biasa. Ada lagi yang puasa Senin Kamis, istiqomah terus puasa Senin Kamis. Ada yang talim di mana-mana. Saya aja talim banyak yang ditolak-tolak karena nggak kuat ngajar. Ini mah di mana-mana ada dia. Saya ada talim, ada dia lagi, ada dia. Sampai saya bingung nih materinya apalagi ya kok dia datang terus gitu. Saking seringnya ikut talim, dan saya ngerasa bahwa dia jauh lebih taat dan lebih soleh dari saya. Tapi siapapun yang mengajak dia tetap mendapatkan pahala yang sama dengan apa yang dia lakukan. Ini keuntungan mengajak. Satu, dengan ilmu. Yang kedua, dengan harta. Kata Nabi, orang yang diberikan oleh Allah harta, kemudian dia habiskan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau kita tidak punya harta sebanyak Abdurrahman bin Auf, sebanyak Utsman bin Affan, sebanyak Abu Bakar As-Siddiq, supaya kita menjadi orang yang juga bisa bersaing dengan orang yang kita tadi cemburu karena hartanya yang banyak diinfakkan fisabilillah. Kayak misalnya ketika hijrah ke Madinah, kaum muslimin kekurangan air, akhirnya Nabi mengatakan siapa yang mau berinfak di jalan Allah untuk membeli sumur. Orang Yahudi punya sumur, satu-satunya sumur yang kalau di musim kering dia masih tetap ada airnya, itu milik orang Yahudi. Dan air di sumur ini dijual sama orang Yahudi. Sehingga kaum muslimin banyak yang tidak sanggup membeli air. Akhirnya Utsman mengatakan, saya Rasulullah biar saya beli. Datanglah ke orang Yahudi. Hei, saudara Yahudi, berapa kamu jual sumur ini? Kata orang Yahudi, saya tidak mau jual. Ini mah bisnis saya. Ya udah, saya lipat gandakan harganya, kata Utsman. Sampai akhirnya Yahudi ini berpikir menjual setengah dari sumurnya. Arti setengah, sehari adalah milik Utsman, sehari lagi milik orang Yahudi. Dijual setengah harga. Bergiliran memakai air. Sehari milik Utsman, sehari milik Yahudi. Begitu hari jatahnya Utsman, Utsman menggratiskan air kepada siapapun yang ingin. Sehingga orang Islam, orang munafik, orang bahkan orang Yahudi sendiri ngambil air dari sumur itu di jatah hari Utsman bin Affan. Begitu jatah harinya Yahudi, orang sepi, tidak ada yang datang karena dijual. Akhirnya lama-lama si Yahudi ini berpikir, kalau gini saya rugi juga. Ya udah saya jual aja setengah lagi. Karena dia menjual dalam keadaan udah terdesak, harganya jatuh. Maka Utsman mendapatkan untung dengan membeli harga sumur itu di bawah harga yang sebenarnya gara-gara kelicikan orang Yahudi tadi. Lalu setelah dibeli air ini oleh sumur ini oleh Utsman menggratiskan air sumur ini kepada siapapun yang membutuhkan. Dan ini kemudian menjadi amal sedekah jariah yang sampai hari ini masih mengalir. Sampai hari ini sumur tersebut masih mengeluarkan air dan menjadi kebun kurma yang sangat luas di kota Madinah. Dan kebun kurma itu memberikan hasil yang sangat besar sehingga akhirnya Utsman bin Affan bisa memiliki banyak lahan-lahan yang atas nama Utsman bin Affan sampai hari ini.
masih punya banyak lahan kurma, sertifikatnya di Menteri Wakafnya Saudi, namanya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sampai hari ini masih ada sertifikat. Bahkan katanya, tapi harus di cross check lagi, sampai punya beberapa hotel, termasuk satu hotel bintang 5 dengan nama Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ini menunjukkan bahwa orang yang berinfak dengan hartanya jariyah terus mengalir sehingga kita cemburu. Gimana caranya cemburu dengan mereka supaya kita bersaing dengan mereka? Caranya adalah kalau kita tidak bisa memberi makan kepada orang miskin, maka kita menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Makanya banyak ayat itu bukan yut'imunal miskin, tapi wala yahuddu ala ta'amil miskin. Bukan wala yut'imunal miskin, tapi wala yahuddu ala ta'amil miskin. Apa bedanya? Kalau wala yut'imun, mereka tidak memberi makan. Kalau wala yahuddu, mereka tidak menganjurkan memberi makan. Apa bedanya? Menganjurkan berarti kita mengajak orang untuk memberi makan. Kita memotivasi orang untuk memberi makan. Kita memudahkan jalan orang untuk memberi makan. Kita menjadi panitia, charity atau acara kegiatan-kegiatan sosial kalau kita tidak bisa menyumbang. Termasuk kayak sekarang misalnya Myanmar, Rohingya, atau Suriah, atau Palestina, atau di Indonesia kayak kemarin di Garut dan seterusnya. Ketika ada musibah, maka kalau kita tidak bisa menyumbang, atau mungkin sumbangan kita 100 ribuan, sedangkan orang harusnya bisa menyumbang miliaran, maka kita menjadi orang yang bisa menyumbang miliaran. Bagaimana caranya? Kita mengajak orang. Kita menjadi panitia acara tersebut. Misalnya mau menyumbang ke Palestina. Kita tinggal nge-broadcast teman kita. Ini ada donasi Palestina. Siapa yang mau mendapatkan pahala seperti berjihad. Dengan cara menafkahi orang-orang keluarga yang sedang terjajah atau dizalimi di Suriah dan di Palestina. Kita pakai hadis-hadis tentang infak. Ayat-ayat tentang infak kita kumpulkan. Lalu kita share. Supaya orang semangat berinfak. Loh ini kemana nih nyalurkan dananya. Kita udah punya rekening dari sebuah lembaga yang udah diakui. Akhirnya kita jadikan media, kita mediasikan. Sehingga orang berinfak ke sana lewat kita. Sehingga jumlah total yang berinfak gara-gara acara kita itu misalnya 1 miliar. Kita mendapatkan pahala seperti berinfak 1 miliar. Kayak dulu kita pernah ngadain acara yang Palestina itu, yang ada Syekh Mahmud datang ke sini. Semua teman-teman yang terlibat dalam acara tersebut, yang menjadi panitia, yang menghubungi beliau, yang memfasilitasi beliau dan seterusnya, mendapatkan pahala sebanyak infak yang kita dapatkan pada malam itu. Dan pada malam itu kita mendapatkan infak sekitar 500 juta. Infak sekaligus plus infak rutin selama 1 tahun. Kurang lebih 500 juta. Bayangin, dan 500 juta itu tidak dibagi rata. Sehingga masing-masing dapat sekian juta. Tidak. 500 juta itu masing-masing dapat segitu untuk seberapa banyak pun panitia. Kalau panitianya ada 500, tidak dibagi sejuta-sejuta. Tetap masing-masing mendapatkan 500 juta pahalanya di sisi Allah SWT. Ini cara kita cemburu kepada orang-orang yang berinfak dengan hartanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi nggak ada alasan kita tidak bisa beramal soleh. Tidak ada alasan kita tidak bisa menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau kita tidak punya ilmu, kita ngajak orang kepada ilmu. Kalau kita tidak punya harta, kita ngajak orang untuk menyumbangkan hartanya. Minimal kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan, jadilah orang yang dalla ala khair, menunjukkan kepada jalan kebaikan. Kalau kita nggak bisa mansanna sunnatan hasanah, siapa yang mencontohkan suatu kebaikan, nggak bisa nyontohin. Minimal ada dalil yang kedua, mandalla ala khair, siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan. Dan inilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang selalu banyak sekali mencontohkan teladan-teladan yang baik. Sehingga siapapun yang berinfak karena semangat dari Abu Bakar, siapapun yang berinfak karena semangat dari Utsman, maka Abu Bakar dan Utsman mendapatkan pahala dari setiap infak yang disemangati oleh kisah-kisah mereka. Ini teman-teman yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita jadi lebih semangat beramal soleh. Karena beramal soleh itu gampang sebetulnya. Tinggal ada niat aja kepada Allah, saya pengen dapat pahala di sisi Allah, saya pengen jadi orang lebih mulia di sisi Allah, saya pengen nabung di akhirat. Karena kita hidup cuma bukan sekali di dunia, tetapi kita hidup juga di akhirat. Kita nanti akan hidup di sana lebih lama daripada kita hidup di sini. Kita yang di sana dengan kita yang di sini itu sama. Bukan mimpi, bukan cuma pikiran, bukan cuma perasaan, bahkan jiwa dan raga kita itu sama.
Dan kalau di dunia kita mempersiapkan segala sesuatu, harusnya di akhirat kita juga mempersiapkan segala sesuatu. Bahkan kesusahan di dunia, gak ada apa-apanya dibandingkan kesusahan di akhirat. Kita susah di dunia, masih punya keluarga. Susah di akhirat, gak punya siapa-siapa. Siapa yang nolong kita di dalam kubur kalau kita susah di kubur? Siapa yang nolong kita di padang mahsyar kalau kita susah di padang mahsyar? Dan siapa yang nolong kita di neraka kalau kita susah di neraka? Di dunia, begitu kita susah, ada teman, ada keluarga, ada orang tua, ada orang-orang yang mencintai kita. Di akhirat, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu semua orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Makanya jangan sia-siakan kesempatan hidup di dunia. Beramal itu mudah dan mendapatkan pahala yang besar itu bukan sesuatu yang mustahil, asal kita bisa meniatkan karena Allah dan mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan mulai sekarang, setiap kali mau jalan taklim, ajak orang lain. Tapi jangan maksa. La ikraha fiddin. Masuk agama Islam aja nggak boleh maksa, apalagi ikut taklim ya. Masuk agama Islam itu nggak boleh maksa, apalagi ikut taklim. Ayo atuh, terus aja gitu, nggak boleh. Ngajak aja. Dan jangan bosan mengajak, jangan berputus asa dalam mengajak. Ajak lagi. Siapa tahu ketika ada satu orang yang datang gara-gara kita, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dia. Dan nggak usah khawatir, dia juga gitu. Kalau dia nanti ngajak lagi orang lain, dia juga dapat pahala dari orang yang dia ajak. Sehingga kita bisa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Terakhir satu kisah lagi tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar datang kepada Aisyah, nanya, "Ya Aisyah, amal apa yang Nabi sering lakukan yang ayah belum pernah melakukan?" Kan Aisyah bisa membandingkan, yang satu suaminya, yang satu ayahnya, orang dekat dengan dia dua-duanya. Amal apa yang sering dilakukan Nabi yang ayah belum pernah melakukan? Kata Aisyah, apa ya? Seolah-olah semua yang dilakukan Nabi sudah pernah dilakukan oleh Abu Bakar. Oh iya, ada nih. Nabi suka memberi makan kepada seorang nenek di ujung jalan. Itu mungkin yang ayah belum pernah melakukan. Akhirnya Abu Bakar langsung siap-siap ngasih makan nenek itu, sebagaimana Nabi ketika hidupnya suka memberi makan nenek tersebut. Kita harusnya bertanya apa yang biasanya dilakukan oleh Rasulullah. Apa yang biasanya dilakukan oleh para sahabat. Itu yang terus kita cari tahu. Amal kesukaan Nabi, amal kesukaan sahabat, amal kesukaan orang-orang yang dijamin masuk surga. Apa sih amal-amal mereka sehingga Allah menjaminkan surga? Terus kita ngepoin hal-hal yang kayak gitu. Sehingga dengan demikian kita punya semangat. Kalaupun gak sama persis, minimal kita tidak jauh dari mereka. Sehingga nanti di akhirat, ketika dibangkitkan, kita dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang kita tiru atau orang-orang yang kita cintai itu. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Dan selamat kepada para jomblo, malam ini tidak dibully. Saya lagi taubat, saya lagi sakit. Saya nggak mau membuli orang. Gara-gara sering ngebully jomblo, kayaknya dapat doa nggak ini. Akhirnya saya sakit udah 2 minggu. Enggak. Insya Allah kita peace ya. Kita nggak saling membuli lagi ya. Saya udah taubatan nasuha. Hari ini doang tapi. Tunggu ya, pekan depan ya. Hari ini saya lagi baik. Ya, kita tutup dengan berdoa untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah sakit dan untuk saudara-saudara kita di seluruh dunia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilaika aslamna wa bika amanna وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا نعوذ بعزتك أن تضلنا أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام
فحينا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولإخواننا ولأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 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 اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في سوريا اللهم انصر المسلمين في العراق اللهم انصر المسلمين في مصر اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في رهنا يا الله في رهنا يا الله في رهنا يا الله يا الله قصدناك يا رحمن قصدناك يا رحيم قصدناك يا عزيز قصدناك يا جبار قصدناك يا ربنا أنت مولانا أنت مولانا يا الله أنت مولانا يا الله أنت سميع الدعاء يا الله أنت مجيب الدعوة يا الله أنت قاضي الحاجات يا الله اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اهد أمراءنا أمراء المسلمين اللهم اهد أمراءنا في إندونيسيا اللهم وفق علماءنا يا الله اللهم انصر دعوتنا يا الله اللهم اهد شباب المسلمين يا الله اللهم استر عورات المسلمين يا الله
اللهم وحد قلوب المسلمين يا الله. اللهم اشف جرح المسلمين يا الله. اللهم ارحم أموات المسلمين يا الله. اللهم تقبل شهداء المسلمين يا الله. اللهم إنا نسألك أن تحرر المسجد الأقصى، أن تحرر المسجد الأقصى، أن تحرر المسجد الأقصى المبارك من أيدي اليهود. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بإسرائيل، اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك ببشر الأسد، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami serahkan urusan kami kepadamu ya Allah, karena kami tahu dan kami yakin Engkaulah sebaik-baik tempat menyerahkan segala urusan ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, sungguh kaum muslimin hari ini dalam keadaan berduka ya Allah. Di mana-mana kaum muslimin menangis, berteriak, meminta tolong ya Allah. Di Suriah mereka terzolimi ya Allah. Di Palestina mereka terzolimi ya Allah. Di Rohingya mereka terzolimi ya Allah. Seolah-olah mereka anak yatim dan tidak ada seorang pun yang peduli kepada mereka ya Allah. Bahkan seekor hewan pun ketika terluka seluruh dunia akan sibuk memedulikannya ya Allah, akan menyelesaikan hajat-hajatnya ya Allah. Seekor ikan di lautan yang terdampar di pantai semuanya akan mempedulikannya ya Allah. Bahkan seekor burung yang tersangkut di tiang listrik banyak yang mempedulikannya ya Allah. Tetapi saudara-saudara kami yang dibakar hidup-hidup, yang dibunuh, yang diusir dari kampung halamannya, yang dibom, yang ditembak, yang diantara mereka banyak yang belum ditemukan ya Allah. Seorang anak yang tertimbun dengan reruntuhan bangunan rumahnya ya Allah. Bahkan dunia tidak peduli terhadap mereka ya Allah. Tetapi Engkau maha menyaksikan semua kejahatan ini ya Allah. Tidak ada yang terlewat dari pandangan dan persaksian-Mu ya Allah. Kami serahkan urusan kaum muslimin kepadamu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, bawalah saudara-saudara kami kaum muslimin Rohingya ke Indonesia dan berikanlah kekuatan kepada kaum muslimin untuk bisa membantunya ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, bimbinglah hati para pemimpin-pemimpin kami. Cintailah mereka, jadikanlah mereka pemimpin-pemimpin yang taat kepadamu ya Allah. Pemimpin yang adil kepada manusia, pemimpin yang lebih takut azab-Mu daripada azab ataupun ancaman-ancaman musuhnya. Pemimpin yang lebih takut azab kubur daripada siksaan-siksaan dunia. Pemimpin yang lebih takut azab api neraka daripada semua ancaman yang diancamkan kepadanya. Sungguh ancaman-Mu lebih besar ya Allah. Sungguh neraka-Mu tidak ada bandingannya ya Allah. Sungguh azab kubur itu adalah benar ya Allah. Sedangkan kepemimpinan, kekuasaan dan kehidupan dunia hanyalah sementara ya Allah. Betapa celakanya orang yang tidak takut kepada ancaman-Mu ya Allah. Bukakanlah hati kami, hati pemimpin-pemimpin kami, dan berikanlah kami kesempatan untuk bisa membantu saudara kami. Jangan biarkan kami hanya bisa melihat mereka di media dan hanya bisa menangis dan sedih, tetapi tidak mampu menolong mereka dan berbuat apa-apa ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di seluruh dunia ya Allah. Sungguh masalah kami teramat kecil dibandingkan dengan masalah kaum muslimin hari ini. Maafkanlah kami jika kami sering mengeluh dengan masalah-masalah kami yang kecil. Padahal harusnya kami tidak mengeluh, karena masih banyak kaum muslimin yang punya masalah lebih besar daripada masalah kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, berilah hidayah-Mu kepada pemuda-pemuda Islam agar mereka bangkit dengan segala potensi yang mereka miliki, bangkit dengan kreativitas mereka, bangkit dengan ilmu pengetahuan mereka, bangkit dengan peradaban mereka, bangkit dengan semangat juang mereka ya Allah. Berilah petunjuk-Mu kepada pemuda-pemuda Islam yang hebat yang ada di Indonesia, pemuda-pemuda Islam yang hebat yang ada di Bandung. Sungguh di dalam hati mereka pasti ada iman, di dalam hati mereka
mereka masih ada kemanusiaan. Bangkitkanlah iman dan kemanusiaan dalam hati mereka, ya Allah, agar mereka mau bersatu dalam membangun peradaban Indonesia, sehingga Indonesia ini menjadi salah satu negara yang menampung semua para pengungsi kaum muslimin, ya Allah, menampung keluh kesah dan rintihan kaum muslimin, ya Allah, menolong kaum muslimin di tingkat internasional di dunia, ya Allah, bukan hanya menjadi penonton di antara mayat-mayat kaum muslimin, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah kepada kami pemimpin-pemimpin seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Umar bin Khattab, seperti Utsman bin Affan, seperti Ali bin Abi Thalib, yang pada malam hari mereka membasahi wajah mereka dengan air mata takut kepadamu, dan di siang hari mereka menjadi seorang ayah bagi seluruh rakyatnya, ya Allah. Janganlah engkau menguji kami dengan pemimpin yang tuli, pemimpin yang buta, pemimpin yang tidak memahami agamamu, pemimpin yang tidak mengenal engkau, ya Allah. Janganlah engkau menguji kami dengan pemimpin-pemimpin yang zalim. Janganlah engkau menguji kami dengan pemimpin-pemimpin yang fasik. Janganlah engkau menguji kami dengan pemimpin-pemimpin yang mengambil hak-hak kaum muslimin, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, bantulah dakwah kami, ya Allah. Sungguh kami tidak berdakwah kecuali karena mengharapkan ridhamu, ya Allah. Dan sungguh dakwah ini ada di tanganmu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, menangkanlah Islam. Karena sesungguhnya kemenangan Islam adalah rahmat bukan hanya bagi kaum muslimin, tetapi rahmat bagi seluruh alam semesta. Kemenangan Islam adalah kebaikan bagi alam semesta, karena hanya Islam yang memiliki keadilan dan kebaikan yang bisa dinikmati oleh semua manusia. Jika bukan Islam, maka kami akan terzalimi, ya Allah. Tetapi jika Islam yang menang, maka semua orang akan mendapatkan keadilannya, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Tahu, tidak ada sedikit pun di dalam hati kami niat untuk menyakiti orang lain. Karena kami tidak suka menyakiti siapapun, ya Allah. Tidak ada sedikit pun niat di dalam hati kami untuk menzalimi orang lain, karena kami tidak suka menzalimi siapapun, ya Allah. Maka bantulah kami, hamba-hambamu, ya Allah, kaum muslimin yang beribadah di rumah-rumahmu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, bantulah saudara-saudara kami yang sedang melaksanakan ibadah-ibadah mereka dalam keadaan punya banyak keterbatasan. Yang sedang menghafal Al-Quran, jadikanlah mereka para hafiz Al-Quran. Yang sedang mencari ilmu, jadikanlah mereka alim. Yang sedang mencari nafkah, jadikanlah mereka orang yang kaya, yang dermawan. Ya Arhamar Rahimin, bantulah saudara-saudara kami, pertemukanlah mereka dengan jodoh-jodoh mereka yang solih-solihah. Berikanlah kepada mereka imam yang baik dan makmum yang solihah. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kaum muslimin bersatu padu di dalam satu barisan. Satukanlah hati-hati kaum muslimin, ya Allah. Satukanlah hati kaum muslimin. Ya Arhamar Rahimin, jagalah keamanan negara kami, ya Allah. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan peperangan. Jauhkanlah kami dari konflik. Jauhkanlah kami dari malapetaka, ya Allah. Sesungguhnya tidak ada kebaikan di dalam konflik dan perpecahan itu, ya Allah. Jagalah keutuhan bangsa ini. Jagalah kebersamaan bangsa ini. Jagalah ketentraman dan keamanan bangsa ini, sehingga kami lebih mudah untuk berdakwah, lebih mudah untuk beribadah, lebih mudah mencari ilmu, dan lebih mudah untuk hidup dan mencari ridhamu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana. Benarkan kata Allah, kalau mereka fuqara, yughnihimullah, maka Allah akan memberikan kekayaan untuk mereka atau kecukupan. Jadi, obat hati itu adalah yakin kepada Allah. Dan cara yakin kepada Allah, baca firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berjanji di dalam banyak ayat untuk bisa menjadi iman, menambah faith, menambah keyakinan di dalam hati kita. Tinggal kita baca aja. Banyak banget ayat-ayat kayak gitu. Jadi begitu kita galau tentang gimana nanti nih, apa yang harus saya kasih, gimana menafkahi, baca nih ayat. Gitu juga kalau misalnya kita cari kerjaan atau cari nafkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kita banyak sekali ayat-ayat yang menjadi janji dari Allah bahwa siapa yang yakin kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaganya. Itu banyak banget ayat kayak gitu. Salah satunya teman-teman bisa baca minimal banget teman-teman bisa baca di surat Hud ayat 6. Coba baca surat Hud, surat 11, ayat 6. Ini juga ayat untuk ngecas iman kita. Apa kata Allah di ayat 6 surat Hud? Bismillahirrahmanirrahim.
وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Gak ada satupun hewan yang melata di muka bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menjamin rezeki bagi mereka. Terus kenapa kita khawatir? Kenapa kita galau? Kan Allah yang menjamin, dan jaminan Allah itu sebaik-baik jaminan dijamin oleh perusahaan asuransi atau finance. Itu aja kita udah yakin gimana dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak ada orang yang ngambil asuransi kesehatan, dia nggak khawatir dengan sakit. Ada orang yang mengambil asuransi kendaraan, dia nggak khawatir kelecet atau terjadi kecelakaan, dirampok atau dicuri kendaraannya. Ada yang total loss only misalnya atau all risk, dia nggak khawatir. Kenapa? Ada yang menjamin. Ada orang yang mengambil asuransi pendidikan, dia nggak khawatir dengan harga pendidikan yang semakin mahal karena ada jaminan. Kalau kita masih sering ragu dan sering khawatir dengan hidup kita, berarti kita nggak yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Makin kita yakin dengan jaminan Allah, makin hilang rasa khawatir dalam hidup kita. Tenang ajalah, ada Allah. Ketika kita ada masalah sedikit, kita tinggal klaim. Dan mengklaim asuransi Allah itu lebih gampang daripada ngeklaim asuransi manusia. Ngeklaim asuransi manusia tetap aja ada biayanya. Tapi ngeklaim kepada Allah itu nggak ada biayanya, nggak perlu pakai nomor antri, nggak perlu jauh-jauh keluar dari rumah. Kita tinggal mengangkat kedua tangan kita mengatakan, Ilahi, Rabbi, saya ada masalah nih. Tetapi Engkau Maha Besar. Dan setelah itu, hati kita akan langsung tenang. Ini teman-teman, di antara obat terhadap semua penyakit hati itu adalah belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman bisa baca juga nanti surat Al-Mulk. Ini surat yang benar-benar ngebooster hati kita. Jadi sesi pertama ini saya pengen sharing. Ternyata kalau kita pengen menghilangkan semua penyakit hati kita, mulailah dari belajar iman, belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen belajar menjadi orang yang menjalani hidup itu penuh dengan keyakinan, penuh dengan harapan, orangnya optimis, caranya belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara belajar yakin kepada Allah, baca ayat-ayat Allah, terutama ayat-ayat booster tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawat, dalam penciptaan langit. Bukan cuma di langit, tapi penciptaannya, prosesnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Langit, bumi, silih bergantinya malam dan siang atau musim, di situ ada bukti-bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Kalau itu aja buat Allah gampang, cuma kun fayakun, apalagi cuma ngurus kita yang cuma kecil dibandingkan langit dan bumi. Kita itu dibandingkan langit dan bumi, gak ada apa-apanya. Kalau langit dan bumi aja buat Allah gak ada apa-apanya lagi, apalagi kita. Jadi intinya teman-teman, kenapa kita khawatir kalau Allah menjamin kehidupan kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah berjanji menolong kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita?